Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Diri Melalui Supervisi Pendidikan dengan beranggotakan antara lain yaitu Ilma Fifironica, Siti Fauziah, Khofifatul Solihah, dan Rifqatul Janah. Materi pada kali ini kami akan menerangkan beberapa poin penting dalam materi meningkatkan kemampuan diri melalui supervisi pendidikan ini. Antara lain yaitu pengertian, yang kedua yaitu prinsip-prinsip, yang ketiga yaitu teknik-teknik, yang keempat yaitu pendekatan, dan terakhir yaitu peran. Yang pertama, supervisi. Supervisi berasal dari bahasa Inggris yang artinya supervision. Nah, super itu artinya atas dan visi adalah visi. Jadi, supervisi yaitu artinya lihat dari atas. Menurut beberapa tokoh, definisi supervisi antara lain yang pertama yaitu menurut Sucipto dan Kosasih. Supervisi yaitu semua usaha yang dilakukan oleh supervisor untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki pengajaran. Sedangkan menurut Bafadal, supervisi merupakan proses pemberian layanan profesional kepada guru untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan tugas pengolahan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa supervisi itu adalah proses pemberian bantuan atau layanan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan pada hakikatnya, supervisi yaitu memperbaiki dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi dibagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah berfungsi untuk melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan berdasarkan data yang objektif dalam proses pembelajaran. Dapat dilakukan dengan bantuan alat perekam data seperti video, rekaman, dan catatan. Dan yang kedua, prinsip demokrasi bertujuan untuk menjunjung tinggi hakikat dan martabat seorang guru dalam menjalankan tujuannya sebagai pengajar. Yang ketiga, prinsip kerjasama bertujuan untuk memberikan dorongan kepada guru untuk melakukan usaha bersama dalam proses mengajar. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif bertujuan untuk memberikan rasa termotivasi kepada seorang guru dalam mengembangkan potensinya dalam mengajar, sehingga tercipta pembelajaran yang harmonis dan menyenangkan. Teknik-teknik supervisi dibagi menjadi 2, bersifat individual dan bersifat kelompok. Yang bersifat individual terdiri dari 5. Yang pertama ada perkunjungan kelas yang bertujuan untuk mendapatkan data secara real atau sebenar-benarnya selama proses belajar mengajar. Yang kedua, observasi kelas yang bertujuan untuk memperoleh data objektif sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan yang dihadapi dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, percakapan pribadi, yakni untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah. Keempat, intervisitasi yang bertujuan untuk menjalin kerjasama antar guru sebagai pengajar sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik. Intervisitasi ini akan bertambah jika diikuti dengan musyawarah untuk mendiskusikan dan menganalisis kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir yakni menilai diri sendiri. Bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri seorang guru agar bisa mencari kelebihan dan kelemahan diri dalam mengajar. Selanjutnya yakni teknik yang bersifat kelompok. Terdiri dari 18 teknik, yakni pertemuan orientasi bagi guru baru,
panitia penyelenggara, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi sebagai proses kelompok, tukar-menukar pengalaman, lokakarya, diskusi panel, seminar, simposium, diskusi mengajar, perpustakaan jabatan, buletin supervisi, membaca langsung, mengikuti kursus, organisasi jabatan, laboratorium kurikulum, dan yang terakhir yakni perjalanan sekolah untuk staf. Teknik-teknik di atas yang bersifat individual maupun kelompok dalam praktiknya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, sehingga supervisi dapat berjalan efektif dan efisien. Yang selanjutnya, pendekatan supervisi. Pendekatan supervisi ada 4. Yang pertama, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik menempatkan guru sebagai makhluk yang punya pikiran, rasa, dan kehendak yang bisa terus bertumbuh dan berkembang, dan bukan sebagai alat semata untuk meningkatkan kualitas belajar. Dalam proses pembinaan, guru mengalami perkembangan yang terus-menerus. Guru pun merasa memiliki kebutuhan untuk berkembang dan berubah, sehingga makin lama guru makin dapat mandiri dan bersedia mengambil tanggung jawab terjadinya perubahan. Yang kedua, pendekatan kompetensi. Pendekatan ini memiliki makna bahwa guru harus mempunyai kompetensi tertentu untuk menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, tujuan supervisi membentuk kompetensi minimal yang harus dikuasai guru. Guru yang tidak memenuhi kompetensi itu dianggap tidak produktif. Kemudian yang ketiga, pendekatan klinis. Pendekatan klinis berasumsi bahwa proses belajar guru untuk berkembang selalu terkait dengan proses belajar guru sendiri, yang bersifat individual. Pendekatan klinis merupakan proses tatap muka antara supervisor dengan guru membicarakan masalah mengajar dan yang berhubungan dengannya. Oleh karena itu, supervisi klinis, supervisor, dan guru sebagai teman sejawat dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Adapun sasaran supervisi klinis yaitu perbaikan pengajaran, bukan kepribadian guru. Yang terakhir, pendekatan profesional. Pendekatan profesional berasumsi bahwa tugas utama profesi guru ialah mengajar, sehingga sasaran supervisi harus mengarahkan pada hal yang menyangkut tugas mengajar, bukan yang sifatnya administratif. Berdasarkan asumsi di atas, pembinaan profesional dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembinaan dilandasi hubungan yang serasi atau harmonis antara guru dengan supervisor, sehingga kemampuan guru menjadi meningkat. Selanjutnya, peran supervisi pendidikan dalam peningkatan kemampuan diri guru, yaitu mengatasi sebuah problem atau masalah yang dihadapi dalam menjalankan tugas, dan meningkatkan kemampuan diri, yaitu supervisi pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.